Pemerintah Indonesia mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menangguhkan 4 operasi penambangan nikel di Raja Ampat, salah satu destinasi wisata utama negara ini untuk menyelam dan snorkeling. Mulai hari ini, pemerintah mencabut 4 izin operasi tambang di Raja Ampat, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, kepada wartawan setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan di Ibu Kota, Jakarta. Raja Ampat, sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya, membentang di area hampir 20.000 km persegi dan merupakan rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.600 spesies ikan. Daerah ini telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yang mencakup zona konservasi laut yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lahadalia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyelidikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menemukan beberapa pelanggaran dalam konteks lingkungan oleh 4 perusahaan pemegang izin tambang di Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut belum memulai operasi penambangan nikel karena mereka gagal mendapatkan persetujuan pemerintah untuk rencana kerja dan anggaran biaya. Rekap, mereka, kata Lahadalia. Pekan lalu, Greenpeace Indonesia dan Pemuda Papua menggelar unjuk rasa damai saat konferensi dan Expo Mineral Kritis Indonesia. Mereka menuntut penutupan 5 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, termasuk PT GAK Nikel, anak perusahaan dari PT Aneka Tambang, perusahaan tambang milik negara. Pemerintah menangguhkan operasi tambang nikel di 4 dari 5 perusahaan tersebut. Perusahaan kelima, GAK Nikel, diizinkan untuk melanjutkan operasinya di Pulau GAK karena berada di luar kawasan geopark, kata Lahadalia. Pulau GAK berjarak sekitar 42 km sebelah barat Tianemo, lokasi penyelaman populer di Raja Ampat. PT GAK Nikel memiliki wilayah konsesi seluas 130 km persegi. Pada tahun 2024, perusahaan ini memproduksi sekitar 3 juta ton metrik basah nikel, dan diperkirakan akan memproduksi jumlah yang sama pada tahun 2025 dan 2026. Lahadalia mengatakan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikannya, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengawasi secara ketat operasi pertambangan GAK Nikel. Kami sangat serius dalam upaya melindungi lingkungan di Raja Ampat, kata Lahadalia. Kami ingin menghasilkan nikel yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar global. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan bertujuan untuk mendominasi pasokan nikel global. Biji nikelnya terletak pada deposit dangkal yang mudah diakses setelah hutan hujan ditebang. Pada tahun 2023, Indonesia menyumbang lebih dari setengah pasokan nikel dunia. Negara ini telah berkembang dari memiliki 2 smelter nikel menjadi 27 dalam 1 dekade terakhir, dan berencana membuka 22 lagi, menurut S&P Global Commodity Index. Nikel dulunya dikenal terutama untuk pembuatan baja tahan karat, stainless steel, tetapi permintaannya melonjak karena digunakan oleh produsen mobil listrik seperti Tesla dan perusahaan pembuat baterai besar dalam proyek listrik ramah lingkungan. Pertumbuhan pesat industri nikel Indonesia telah menyebabkan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Pulau Sulawesi, kata Iqbal Damanik, juru kampanye kehutanan Greenpeace. Sekarang, penambangan nikel juga mengancam Raja Ampat, tempat yang sering disebut sebagai surga terakhir di bumi, kata Damanik. Lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi telah dibuka untuk tambang nikel di pulau-pulau GAK, KW, dan Manuran di Papua Barat, menurut Greenpeace Indonesia. Ketiga pulau tersebut diklasifikasikan sebagai pulau kecil. Undang-Undang Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melarang aktivitas pertambangan, karena dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang mengancam terumbu karang dan ekosistem laut.